Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat iman dan juga Islam, sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, topik ngopi kita di hari ini yaitu terkait akhlak Nabi teladan kehidupan. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan akhlak Nabi teladan kehidupan. Kita sebagai seorang muslim tentu punya panutan. Ya, panutan dalam kehidupan kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah. Di situ tidak menyebut Muhammad, tapi menyebutnya Rasulullah. Apakah ada bedanya? Beda. Rasulullah sebagai pribadi dan Muhammad sebagai pribadi atau Muhammad sebagai seorang Rasul. Lah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita tiru itu adalah Muhammad sebagai seorang Rasul. Dalam Al-Barzanji, Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, yang biasanya kadang ibu-ibu sering pada baca ya. Cuman sayang bacanya kayaknya yang saya dengar nggak pernah nyampe ke bahasan yang ini. Satu pasal sebelum akhir, sebelum doa. Nggak pernah nyampe situ ya. Masal sudah walamma tamma min hamlihi udahan ya. Dalam Al-Barzanji, Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, beliau menulis beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Di antaranya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'.
Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat pemalu. Kita umatnya malah kadang kok pada ngaku. Rasulullah itu pribadi yang sangat pemalu. Ada satu riwayat konon ketika Rasulullah lagi naik kendaraan, biasanya kalau naik kendaraan kan angin kenceng ya. Tanpa sengaja mungkin gamis beliau keangkat sehingga ini apa namanya sebelah sini, di bawah lutut apa namanya? Betis. Terlihat, itu pun beliau segera sesegera mungkin untuk nutup. Jangan sampai aurat laki-laki kan minas surroh ila rukbah. Mulai dari pusar sampai lutut. Jangan sampai lutut beliau sampai terlihat oleh orang lain. Langsung ditutup. Ini kadang ngaku umatnya Rasulullah pakai pakaian sepotong. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Lah kalau emak-emaknya sih insya Allah pakai gamis rapi-rapi ya. Anak-anaknya loh. Punya anak umur 19 tahun dipakein, pakai umur anak 7 tahun. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Yang tersiksa kan kaum laki-laki. Dilihat dosa, enggak dilihat. Katanya ngaku umatnya Rasulullah. Rasulullah dalam hal perpakaian sampai kelihatan di bawah lututnya aja beliau udah malu. Kadang-kadang sih ya kalau masih mudaan agak pantesan lah yuk. Lah kalau yang udah umur kemudian beliau itu tawadu, pribadi yang sangat tawadu. Walaupun beliau seorang pemimpin besar, tapi beliau itu enggak segan yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Kalau di rumah itu ya enggak sungkan-sungkan beliau ngerapiin sendalnya sendiri, ngerapiin bajunya sendiri. Persis kayak suami ibu ya. Kok ketawa itu ketawa ngangguk setuju apa? Kalau suaminya ibu-ibu majelis taklim mah yakin dah pokoknya ya. Kalau suaminya orang sono no. Pulang kerja baju langsung sepatu langsung besok giliran mau berangkat ribut nyariin. Orang sono kalau ibu-ibunya majelis taklim mah alhamdulillah. Jangan ketawa. Karena kalau ketawa itu kadang menunjukkan sesuatu yang tidak percaya. Beliau itu juga wayahlu busyatahu. Gak sungkan beliau itu menyiapkan makannya sendiri. Rasul itu sepatunya, sendalnya gak sungkan beresin sendiri, bajunya yo beresin sendiri, makannya kalau perlu yo nyiapin. Tapi ini jangan jadi senjata loh Bu. Ntar nyampe rumah langsung, Pak tahu nggak? Jangan jadi senjata, langsung buka berjanji yang mana tadi ya. Pokoknya satu pasal sebelum doa, bukain langsung Pak lihat nih tuh Rasulullah itu Pak tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu. Beliau itu bajunya dirapiin sendiri, sendal sepatunya dirapiin sendiri, kalau makan ya nyiapin. Awas kalau jadi senjata. Takut ntar ada laporan masuk ke WA saya bahaya ya. Akhlak Rasulullah maksudnya begini, walaupun beliau seorang pemimpin besar, tapi di rumah beliau itu enggak sungkan mengerjakan pekerjaan rumah. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Beliau itu ya sangat suka membantu menyelesaikan pekerjaan, yang penting beliau bisa mengerjakan dan ada waktu. Untuk lebih lanjut, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait akhlak Nabi, teladan kehidupan. Tetap bersama kami di Sinpo TV.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwa Pasaribu. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah semua yang dikerjakan Nabi wajib dikerjakan oleh umatnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Marni. Bagaimana cara dakwah Nabi yang harus kita ikuti? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah semua yang dikerjakan Nabi itu wajib kita ikuti? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dakwah Nabi yang harus kita ikuti? Silahkan Pak Ustadz. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, yang pertama, apakah semua yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti oleh umatnya? Tidak. Ada hal-hal tertentu yang itu wajib untuk Nabi tapi tidak wajib untuk umatnya. Halal dan boleh untuk Nabi, tapi tidak halal dan tidak boleh untuk umatnya. Misalnya 1, sholat tahajud itu bagi Nabi wajib. Lah kalau kita diwajibin gimana? Waduh, babak belur Bu ya. Lah iya. Wong sholat subuh aja kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya kadang tepat waktu, kadang agak melar-melaran ya. Tahajud itu wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi umatnya. Ada yang boleh untuk Nabi, tapi tidak boleh untuk umatnya. Rasulullah menikah lebih dari 4, tapi umatnya enggak boleh lebih dari 4. 4. Ayatnya 4, enggak tahu kalau ada ayat Quran yang versi lain ya saya enggak tahu. Itu boleh, bukan perintah. Boleh, asal memenuhi syarat. Ya kalau enggak memenuhi syarat, fawahidah. Fankihu ma thaba lakum. Ini ayat yang ibu-ibu paling kayaknya enggak cocok ya ini ya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Boleh silahkan nikah 2 atau 3 atau 4, tapi kalau enggak memenuhi syarat fawahidah, 1 saja. Khususiyah untuk Rasulullah boleh menikah dari 4, tapi tidak boleh untuk umatnya. Tapi ya konsekuensinya jadi tahajud wajib, tapi kita enggak. Ada yang untuk keluarga Nabi tidak boleh, tapi untuk umatnya boleh. Para wanita yang dulu dinikahi oleh Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, tidak atau haram menikah lagi. Karena disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Wanita yang dulu dinikahi oleh Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, kemudian menjadi janda, dan seumur hidup haram hukumnya untuk menikah kembali. Lah kalau ibu-ibu sini kan boleh ya? Boleh. Umpama ya kalau bisa ya 1 aja ya. Kalau bisa alhamdulillah. Lah umpama halal boleh, walaupun udah umur 65 tahun kalau masih mau boleh. Lah iya umpama udah sama-sama saat suaminya 75, perempuannya 70. Lah 75 suaminya meninggal, lah umur 70 kok masih ada yang naksir. Boleh. Enggak melarang dalam Islam. Yang dilarang itu istri-istrinya Rasulullah ketika beliau wafat haram untuk menikah kembali. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu boleh ditiru oleh umatnya. Kemudian yang kedua,
bagaimana cara dakwah Rasulullah yang dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun bisa merubah suasana Makkah dan Madinah berbanding 180 derajat dalam kurun waktu 23 tahun. Pertama yang beliau tanamkan adalah masalah tauhidnya. 13 tahun beliau berada di Makkah, dakwahnya hanya mengenalkan Allah atau mengajak ke tauhid alias akidah. Itu pun yang kita tanamkan ke anak-anak kita. Anak kita terlahir ke alam dunia langsung diadzankan, diperkenalkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ini metode dakwah paling awal dan dulu Rasulullah ya begitu. Beliau dalam dakwahnya itu selalu ramah, enggak pernah marah. Ini kadang kita kalau ngajak enggak diterima ngambek. Bukan dakwah Rasul. Rasul itu disinggung oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya cara dakwahmu kok marah-marah mulu, bentar-bentar syirik, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar haram, orang ya pada kabur. Ya, kecuali yang didakwai itu para santri yang udah puluhan nyantri, yang udah berpuluh-puluh tahun ngaji, udah kuat di dakwai begitu ya biasa. Lah kalau dakwah di kalangan orang awam yang dia sholat 5 waktu aja kadang sholat, kadang enggak. Lah kalau langsung ini sesat, ini neraka, ya kabur. Umpama Bu ya, ada anggota baru majelis taklim yang ia sama sekali belum pernah ngaji. Begitu dia ngaji langsung diteken. Suruh baca bismillahirrahmanirrahim yang fasih. Sementara ia dari kecil enggak pernah ngaji. Lah kok diteken bis harus kecil, jangan kegedean. Jangan bis, besok udah enggak berangkat lagi. Makanya Bu, kadang saya pribadi ketika nyimak satu orang yang ini saya salahin, ini enggak. Pernah ada yang protes, Pak Ustadz kok tadi itu disalahin kok ini enggak. Lah kamu bacanya udah bagus. Kalau enggak lebih teliti, bahaya. Kalau ini, kalau saya telitiin kayak bacaan situ, bubar, besok enggak mau ngaji lagi. Lah sama, kita anak kita itu, kalau yang baru belajar makan, ya makannya bubur. Lah kalau yang udah pinter makan, ya jengkol ya masuk, terong ya masuk, sambal ya masuk. Dakwah Rasulullah itu dengan cara yang ramah, tidak marah. Dakwah Rasulullah itu merangkul, bukan memukul. Kalau walaupun beliau enggak cocok, enggak langsung pergi sono, keluar sono. Makanya kadang saya agak pernah, ya bukan pernah, sering negur marbot masjid yang terlalu galak dengan anak-anak. Anak kecil yang namanya bocah, itu memang dunianya main dan bercanda. Ketika anak main bercanda di masjid, kemudian sono pulang, enggak usah ke masjid. Nanti kalau membekas dalam hatinya, udah enggak mau ke masjid lagi, kan bahaya. Ya kita dengan cara yang halus, kadang ya perlu kita ngedongeng, ngobrol dengan anak-anak biar anak-anak bisa dikendalikan. Dan yang kita sebagai orang tua, kalau anaknya ke masjid didampingi. Ini anak suruh berangkat ke masjid, emaknya nonton scroll medsos, ini kan gak adil. Giliran anaknya pulang nangis diomelin apa pengurus masjid, marah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu Akhlak Nabi, Teladan Kehidupan. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ada satu
bait syair dalam kitab Aqidatul Awam, tulisan Syekh Ahmad Marzuki. Beliau menulis tentang sifat Rasul, yaitu arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi dengan membekali 4 sifat atau biasa dikenal sifat wajib para rasul: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama sidik, benar. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Walaupun sampai sekarang otak kita tidak bisa membuktikan, tapi yang disampaikan oleh Rasul itu pasti benar. Dan banyak hal-hal yang dulu menurut akal orang zaman dulu nggak mungkin. Tapi nyatanya sampai sekarang baru jadi kenyataan. Di zaman Rasulullah itu ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Tapi Quran sudah membahas bahwa proses manusia itu berawal dari sperma, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian baru ditiupkan roh, kemudian baru sempurna. Dulu medis belum bahas ke sana, tapi Quran dan hadis sudah membahas ke sana. Saat itu para sahabat sami'na wa ata'na. Begitu sekarang, oh iya, ternyata benar yang disampaikan oleh Rasulullah hampir 15 abad yang dulu. Contoh lain, Rasulullah dulu melarang sahabatnya ketika minum minuman yang panas untuk ditiup. Padahal kalau kita pagi-pagi minum teh ditiup itu enak ya. Tapi itu dilarang oleh Rasulullah. Para sahabat dulu ketika dengar itu ya hanya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ikuti ya Rasul. Alasannya enggak tahu. Begitu sekarang kecanggihan ilmu teknologi akhirnya meneliti kenapa minuman kok dilarang untuk ditiup. Ternyata yang keluar dari mulut kita ada zat berbahaya kalau kembali ke tubuh kita. Itu baru penelitian sekarang. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu sidik, pasti benar. Makanya hadis itu yang sahih pasti benar. Lah yang keliru kan kadang yang memaknainya. Kemudian sidik, amanah. Rasulullah itu adalah orang amanah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, ya disampaikan. Walaupun itu terkadang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Rasul. Rasulullah itu mengharapkan pamannya sekaligus besannya. Siapa Bu? Paman sekaligus besan? Raffi Ahmad. Ada-ada aja. Abu Thalib. Abu Thalib itu paman ya besan. Harapannya masuk Islam tapi ternyata sampai akhir enggak. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau enggak bisa memberi hidayah. Yang memberi hidayah itu adalah aku, Allah. Apakah ayat ini diumpetin? Disampaikan. Walaupun itu berkenaan dengan paman dan besan, amanah. Bisa dipercaya. Tabligh menyampaikan, dan yang terakhir yang keempat adalah fatonah, cerdas. Walaupun Rasulullah itu dikenal dengan ummi, bukan ummi ini ya, bukan ya. Bukan, ummi itu orang yang tidak dikaruniai membaca dan menulis, tapi kecerdasannya luar biasa. Sekali mendengar, sekali melihat, seumur hidup beliau enggak lupa, beda sama kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik-topik kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.